Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa channel MUI Cimahi TV dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 2 episode yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa ibadah saum merupakan sebuah perjalanan atau proses agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kemudian di episode selanjutnya saya juga menjelaskan bahwa ibadah saum merupakan ibadah yang mempunyai nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merupakan salah satu ibadah dengan jenis syatrul ijtinab. Namun masih banyak orang yang bingung dan bertanya, apa itu takwa? Seperti bagaimana takwa itu? Atau kok bisa ya saum dapat mencetak orang menjadi orang yang bertakwa? Nah, pada episode kali ini, episode yang sangat singkat ini, saya akan coba menguraikan dan menjelaskan secara konkret dan spesifik, terlebih lagi secara aplikatif, agar kita semua bisa dengan mudah mencapai derajat muttaqin. Karena hadirin, arti takwa yang sering kita dengar itu ialah takut kepada Allah, takut. Kemudian para ulama mendefinisikan takut kepada Allah itu sebagai imtisalu awamirillah wa jinabu nawahi, atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari arti dan definisi takwa barusan itu masih umum dan universal, belum menjelaskan takwa secara konkret, terlebih lagi definisi yang lebih aplikatif atau mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan definisi takwa secara konkret dan aplikatif. Namun sebelumnya saya berpesan, simaklah video ini sampai akhir ya, agar kita tidak salah paham, tidak salah pemahaman akibat video yang dipotong-potong. Dan juga jangan lupa like, share video ini, serta subscribe channel MUI Cimahi TV ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan dari channel ini. Nah, pemirsa yang budiman, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Minhajus Sawi dan kitab Subulul Huda war Rasyad, di situ dikutip salah satu asar dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata, "At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yaumir rahir." Kata Sayyidina Ali, "At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil." Takwa itu ialah takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan Al-Qur'an, wal qana'atu bil qalil, dan menerima apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedikit, dan yang terakhir wal istidadul yaumir rahil, bersiap untuk hari besok atau untuk perjalanan yang sangat jauh di kemudian hari, yakni hari akhirat. Yang pertama itu al-khawfu minal jalil, takut dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian takut akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut tidak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks takwa sebagai tujuan orang melaksanakan ibadah puasa, ialah orang yang melaksanakan ibadah puasa itu ialah takut akan dosa, takut akan murkanya Allah. Karena ibadah saum hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu. Orang yang melaksanakan ibadah sholat terlihat wujudnya. Orang yang sedang melaksanakan ibadah zakat terlihat fisiknya sedang berzakat. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji terlihat wujudnya sedang melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi orang yang sedang beribadah puasa itu tidak terlihat, hadirin, sama sekali tidak terlihat wujudnya. Karena tidak ada yang tahu apakah seseorang itu sedang berpuasa atau tidak, kecuali hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bisa saja pas sahur ikut sahur, pas berbuka maghrib itu ikut berbuka, padahal aslinya ia sedang tidak berpuasa. Sehingga orang yang berpuasa tentu saja ia hanya takut terhadap murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kemudian yang kedua, wal amalu bit tanzil, artinya mengamalkan Al-Qur'an. Nah, dalam konteks ini orang melaksanakan ibadah puasa tentu saja karena ia mengamalkan Al-Qur'an, melaksanakan perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yakni mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 183. Sehingga ia pantas saja takwa itu menjadi tujuan orang melaksanakan ibadah puasa. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan setiap orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, orang yang terpanggil, orang yang beriman dan terpanggil, maka dia akan melaksanakan ibadah puasa dengan harapan menjadi orang yang bertakwa. Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ialah wal qanaatu bil qalil. Artinya menerima atau qanaah dengan lapang dada apapun nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit secara kuantiti. Nah, hadirin, dalam konteks takwa sebagai tujuan orang melaksanakan ibadah puasa ialah orang yang sedang berpuasa, dia sedang dilatih bagaimana dirinya bisa menahan keinginannya untuk makan, minum, dan hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa. Sehingga orang yang berpuasa itu dapat menerima apapun dengan lapang dada, dengan penuh kerelaan dan dengan penuh keridhaan apapun yang telah Allah berikan. Jangankan hal yang sedikit atau kurang, jika tidak ada pun, maka dia akan menerima dengan penuh keridhaan. Hadirin yang berbahagia, yang keempat adalah wal istidadu liyaumir rahil, atau mempersiapkan dirinya atau bersiap diri untuk hari perpindahan dimensi dari dunia ke akhirat. Dalam konteks takwa, sebagai tujuan orang melaksanakan ibadah puasa, ialah orang yang berpuasa sama saja dengan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi akhirat. Mempersiapkan perbekalan yang cukup untuk kehidupan di akhirat kelak. Karena ia tahu bahwa kehidupan yang kekal nanti tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya selain dari ketakwaannya. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi takwa yang telah diuraikan oleh Sayyidina Ali tersebut sudah sangat jelas, tegas, konkret dan aplikatif. Sehingga kita bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan, amal-amal yang bisa menjadikan diri kita sebagai muttaqin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, terutama ibadah puasa, ibadah saum yang sedang kita jalani ini. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin, amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share channel ini agar dakwah kebaikan dari channel ini dapat bermanfaat bagi umat secara keseluruhan. Wal-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.